Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya, atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi bendahara umum. Ya, ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap. Dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan di fasilitas orang-orang baik, ya, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Dan tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Partai Persatuan Pembangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Pembangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Hukum, kemudian Pak Ketua Umum Mardiono. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Ini masa transisi. Jadi masa transisi ini tidak akan disepakati, tidak akan adanya PAW dari DPRD, Mukercap, Mukerwil,
masuk ke hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Yono ya. Pak Yono, terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Cukup ya. Ada pertanyaan? Saya Sari dari Kompas.com ingin bertanya ke Pak Mardiono dan Pak Agus. Ini kan sudah ada perubahan ke pengurusan P3 ya, dengan masuknya Pak Agus ke struktur kepengurusannya. Ini apakah sudah fix dualisme P3 ini berakhir di Kementerian Hukum dengan masuknya Pak Agus ke SK kepengurusan yang baru? Aku jawab dulu ya sebelum ke Pak Ketum maupun ke Pak Agus. Dari awal SK Menteri Hukum kan sudah keluar. Sekarang ini sudah keluar SK yang baru. Ya, ini tadi sudah diakui dua-duanya. Ini adalah rekonsiliasi. Nah karena itu serahkanlah kepada internal P3 untuk menyelesaikan seluruh problem yang terkait dengan. Jangan bebani dulu Pak Ketua Umum, Pak Agus terkait dengan hal-hal yang lain. Kita serahkan dalam masa transisi ini ataupun dalam masa ini untuk P3 bisa melakukan harmonisasi, ya buat rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah. Izin mungkin untuk kemarin kan ada kabar katanya ingin menggugat ke PTW juga, ini penegasan aja artinya itu sudah tidak ada rencana itu ya Pak? Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah dimediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali. Jadi ini kita harus ikuti ya. Artinya tadi kan pertanyaan kita ini bersatu, hanya ini masa transisi. Masa transisi ini harus kita ibarat ini harus dinolkan dulu ya, terutama tidak ada selama proses ini tidak ada perubahan-perubahan khususnya acara-acara muterwil, kercap, bahkan PHW dari DPRD dan perubahan dari DPC maupun DPD, sehingga ini kita juga tenang dalam masa transisi ini untuk khususnya rekonsiliasi juga. Terima kasih. Pak, izin tadi liputan 6 mau bertanya apakah memang atau bagaimana sih awalnya terjadi rekonsiliasi andil dari Presiden untuk menyatukan kedua? Nggak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal P3. Ini sesuatu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum, itu kita seperti saya hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya menginginkan P3 kembali kepada kejayaan, dan itu yang kita support ya. Jadi saya pikir kita beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman P3 untuk menyelesaikan. Berarti kalau dari pesan Pak Prabowo mungkin enggak? Pak, kalau Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya, ya kan? Dan hari ini ternyata bisa selesai, ya. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan Menteri, dan hari ini kelihatan kan tidak ada masalah. Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama. Oke ya, terima kasih. Nanti kamar yang tadi Pak. Salaman dulu Pak. Salaman Pak. Mungkin boleh salaman dulu Pak ya Pak. Izin Pak, izin Pak. Ini tanda Islam Pak. Ya. Hebat senyum Pak. 1, 2, 3. Mantap. Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum
Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Hadi Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum. Ya. Ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan di fasilitas orang-orang baik, ya, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Nah, tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Partai Persatuan Bangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Bangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat. Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Hadi Muhammad Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya.
Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Hadi Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum. Ya. Ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Kernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan di fasilitas orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Partai Persatuan Bangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Bangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Hukum, kemudian Pak Ketua Umum Mardiono. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Ini masa transisi. Jadi masa transisi ini tidak akan, tadi sudah sepakati, tidak akan adanya PKW dari DPRD, Mukercap, Mukerwil, termasuk hal-hal lain. Nah, ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono, ya. Terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini bisa bangkit lagi
dan juga bisa berkiprah di bangsa Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak Menteri. Cukup ya. Ada pertanyaan? Bukan. Saya Sari dari Kompas.com ingin bertanya ke Pak Mardiono dan Pak Agus. Ini kan sudah ada perubahan kepengurusan P3 ya, dengan masuknya Pak Agus ke struktur kepengurusan. Ini apakah sudah fix dualisme P3 ini berakhir di Kementerian Hukum dengan masuknya Pak Agus ke SK kepengurusan yang baru? Aku jawab dulu ya sebelum ke Pak Ketum maupun ke Pak Agus. Dari awal SK Menteri Hukum kan sudah keluar. Sekarang ini sudah keluar SK yang baru. Ya, ini tadi sudah diakui dua-duanya. Ini adalah rekonsiliasi. Nah karena itu serahkanlah kepada internal P3 untuk menyelesaikan seluruh problem yang terkait dengan ini. Jangan bebani dulu Pak Ketua Umum, Pak Agus terkait dengan hal-hal yang lain. Kita serahkan dalam masa transisi ini ataupun dalam masa ini untuk P3 bisa melakukan apa namanya ya, ya buat rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah. Izin mungkin untuk kemarin kan ada kabar katanya ingin menggugat ke PT WSB, ini penegasan aja artinya itu sudah tidak ada rencana itu ya Pak? Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah mediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali. Jadi ini kita harus ikutin ya, artinya tadi kan pertanyaan kita ini bersatu, hanya ini masa transisi ini harus kita ibarat ini harus dinolkan dulu ya, terutama tidak ada selama proses ini tidak ada perubahan-perubahan khususnya acara-acara mukerwil, mukercap, bahkan PHW dari BPJS dan perubahan dari BPJC maupun DPW, sehingga ini kita juga tenang dalam masa transisi ini untuk khususnya rekonsiliasi juga. Terima kasih. Pak, izin tadi liputan 6 mau bertanya apakah memang atau bagaimana sih awalnya terjadi rekonsiliasi ini? Kadang waktunya sangat singkat, kemudian kita tahu di media dua kubu ini saling bersaut-sautan seperti itu, dan kemarin juga muktamar juga sangat panas. Apakah memang ada andil dari Presiden untuk menyatukan kedua kubu? Nggak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal P3. Jadi sesuatu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum, itu kita seperti saya hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya menginginkan P3 kembali kepada kejayaan, dan itu yang kita support ya. Jadi saya pikir kita beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman P3 untuk menyelesaikan. Jadi kalau dari pesan Pak Prabowo mungkin enggak? Pak, kalau Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya, ya kan? Dan hari ini ternyata bisa selesai, ya. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan Menteri, dan hari ini kelihatan kan nggak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama. Oke ya, terima kasih. Salaman Pak. Mungkin mulai salaman dulu Pak ya Pak. Izin Pak. Ini tanda Islam Pak. Ya. Hebat Pak. 1, 2, 3. Mantap. Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini
ini semacam islah ya, atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Hadi Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum. Ya. Ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan di fasilitas orang-orang baik, ya, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga kemudian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Dan tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Partai Persatuan Bangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Bangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Hukum, kemudian Pak Ketua Umum Mardiono. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Ini masa transisi. Jadi masa transisi ini tidak akan, tadi sudah sepakati, tidak akan adanya PKW dari DPRD, Mukercap, Mukerwil, termasuk ke hal-hal lain. Nah ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono, ya. Terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah dalam hal
rekonsiliasi ini, semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Cukup ya. Ada pertanyaan? Saya Sari dari Kompas.com ingin bertanya ke Pak Mardiono dan Pak Agus. Ini kan sudah ada perubahan kepengurusan P3 ya, dengan masuknya Pak Agus ke struktur kepengurusan. Nah, ini apakah sudah fix dualisme P3 ini berakhir di Kementerian Hukum dengan masuknya Pak Agus ke SK kepengurusan yang baru? Aku jawab dulu ya sebelum ke Pak Ketum maupun ke Pak Agus. Dari awal SK Menteri Hukum kan sudah keluar. Sekarang ini sudah keluar SK yang baru. Ya, ini tadi sudah diakui dua-duanya. Ini adalah rekonsiliasi. Nah karena itu serahkanlah kepada internal P3 untuk menyelesaikan seluruh problem yang terkait dengan ini. Jangan bebani dulu Pak Ketua Umum, Pak Agus terkait dengan hal-hal yang lain. Kita serahkan dalam masa transisi ini ataupun dalam masa ini untuk P3 bisa melakukan harmonisasi. Ya buat rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah. Izin mungkin untuk kemarin kan ada kabar katanya ingin menggugat ke PT WSB, ini penegasan aja artinya itu sudah tidak ada rencana itu ya Pak? Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah dimediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali. Jadi ini kita harus ikutin ya, artinya tadi kan pertanyaan kita ini bersatu, hanya ini masa transisi. Transisi ini harus kita ibarat ini harus dinolkan dulu ya, terutama tidak ada dalam proses ini tidak ada perubahan-perubahan khususnya acara-acara muterwil, kerja, bahkan untuk PLW dari BPJS dan kebutuhan dari BPJS maupun DPD, sehingga ini kita juga tenang dalam masa transisi ini untuk khususnya rekonsiliasi kita. Terima kasih. Pak, izin tadi liputan 6 mau bertanya apakah memang atau bagaimana sih awalnya terjadi rekonsiliasi ini, karena waktunya sangat singkat, kemudian kita tahu di media dua kubu ini saling bersaut-sautan seperti itu, dan kemarin juga muktamar juga sangat panas. Apakah memang ada andil dari Presiden untuk menyatukan kedua kubu ini? Nggak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal P3. Jadi sesuatu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum, itu kita seperti saya hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya menginginkan P3 kembali kepada kejayaan, dan itu yang kita support ya. Jadi saya pikir kita beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman P3 untuk menyelesaikan. Tapi kalau dari pesan Pak Prabowo mungkin enggak. Pak, kalau Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silahkan selesaikan sendiri masalahnya, ya kan? Dan hari ini ternyata bisa selesai, ya. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan Menteri, dan hari ini kelihatan kan nggak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama. Oke ya, terima kasih. Salaman Pak. Mungkin mulai salaman dulu Pak. Izin Pak, ini tanda Islam Pak. Ya. Hebat senyum Pak, 1, 2, 3, mantap. Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum
akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Hadi Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum. Ya. Ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Kernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan fasilitasi orang-orang baik, ya, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Dan tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Persatuan Bangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Bangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Hukum, kemudian Pak Ketua Umum Mardiono. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Ini masa transisi. Jadi masa transisi ini tidak akan, tadi sudah sepakati, tidak akan adanya PAW dari DPRD, Mukercap, Mukerwil, termasuk hal-hal lain. Nah, ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono, ya. Terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai dengan mekanisme partai.
Jadi ini adalah merupakan sejarah rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak Menteri. Cukup ya. Ada pertanyaan? Saya Sari dari Kompas.com ingin bertanya ke Pak Mardiono dan Pak Agus. Ini kan sudah ada perubahan kepengurusan P3 ya, dengan masuknya Pak Agus ke struktur kepengurusan. Nah, ini apakah sudah fix dualisme P3 ini berakhir di Kementerian Hukum dengan masuknya Pak Agus ke SK kepengurusan yang baru? Aku jawab dulu ya sebelum ke Pak Ketum maupun ke Pak Agus. Dari awal SK Menteri Hukum kan sudah keluar. Sekarang ini sudah keluar SK yang baru. Ya, ini tadi sudah diakui dua-duanya. Ini adalah rekonsiliasi. Nah karena itu serahkanlah kepada internal P3 untuk menyelesaikan seluruh problem yang terkait dengan ini. Jangan bebani dulu Pak Ketua Umum, Pak Agus terkait dengan hal-hal yang lain. Kita serahkan dalam masa transisi ini ataupun dalam masa ini untuk P3 bisa melakukan ya buat rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah. Izin mungkin untuk kemarin kan ada kabar katanya ingin menggugat ke PT WSB, ini penegasan aja artinya itu sudah tidak ada rencana itu ya Pak? Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah mediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali. Jadi ini kita harus ikutin ya, artinya tadi kan pertanyaan kita ini bersatu, hanya ini masa transisi. Transisi ini harus kita ibarat ini harus dinolkan dulu ya, terutama tidak ada selama proses ini tidak ada perubahan-perubahan khususnya acara-acara muterwil, kercat, bahkan untuk PHW dari BPJS dan kebutuhan dari BPJS maupun DPD, sehingga ini kita juga tenang dalam masa transisi ini untuk khususnya rekonsiliasi juga. Terima kasih. Pak, izin tadi liputan 6 mau bertanya apakah memang atau bagaimana sih awalnya terjadi rekonsiliasi ini, karena waktunya sangat singkat, kemudian kita tahu di media dua kubu ini saling bersaut-sautan seperti itu, dan kemarin juga muktamar juga sangat panas. Apakah memang ada andil dari Presiden untuk menyatukan kedua kubu ini? Nggak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal P3. Jadi sesuatu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum, itu kita seperti saya hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya menginginkan P3 kembali kepada kejayaan, dan itu yang kita support ya. Jadi saya pikir kita beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman P3 untuk menyelesaikan. Tapi kalau dari pesan Pak Prabowo mungkin enggak. Pak, kalau Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya, ya kan? Dan hari ini ternyata bisa selesai, ya. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan Menteri, dan hari ini kelihatan kan tidak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama. Oke ya, terima kasih. Salaman Pak. Mungkin mulai salaman dulu Pak. Izin Pak. Ini tanda Islam Pak. Ya. Bebasnya Pak, 1, 2, 3. Nah. Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono,
Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya. Dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Hadi Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi bendahara umum. Ya. Ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti segera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru. Juga tadi di hadapan saya sampaikan bahwa P3 akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Sore hari ini kita bersyukur dapat berjumpa. Selanjutnya saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan di fasilitas orang-orang baik, ya, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Yassin, Pak Agus dan saya. Kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui bentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan. Karena memang di dalam kepengurusan ini harus kita lengkapi, karena kita harus memiliki anggota majelis, memiliki juga mahkamah partai. Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, itu harus terbentuknya kepengurusan yang baru. Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional, yaitu melalui forum Mukernas. Nah, tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung. Nah, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum, kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Persatuan Bangunan. Saya sampaikan juga permohonan maaf pada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Bangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat, dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini coba kita terus lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Hukum, kemudian Pak Ketua Umum Pak Mardiono. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rekonsiliasi ini. Ini masa transisi. Jadi masa transisi ini tidak akan, tadi sudah sepakati, tidak akan adanya PKW dari DPRD, Mukercap, Mukerwil, termasuk hal-hal lain. Nah, ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono, ya. Terima kasih.
Jadi ini dalam transisi ini akan memproses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Indonesia ini. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak Menteri. Cukup ya. Ada pertanyaan? Saya Sari dari Kompas.com ingin bertanya ke Pak Mardiono dan Pak Agus. Ini kan sudah ada perubahan kepengurusan P3 ya, dengan masuknya Pak Agus ke struktur kepengurusan. Ini apakah sudah fix dualisme P3 ini berakhir di Kementerian Hukum dengan masuknya Pak Agus ke SK kepengurusan yang baru? Aku jawab dulu ya sebelum ke Pak Ketum maupun ke Pak Agus. Dari awal SK Menteri Hukum kan sudah keluar. Sekarang ini sudah keluar SK yang baru. Ya, ini tadi sudah diakui dua-duanya. Ini adalah rekonsiliasi. Nah karena itu serahkanlah kepada internal P3 untuk menyelesaikan seluruh problem yang terkait dengan ini. Jangan bebani dulu Pak Ketua Umum, Pak Agus terkait dengan hal-hal yang lain. Kita serahkan dalam masa transisi ini ataupun dalam masa ini untuk P3 bisa melakukan ya buat rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah. Izin mungkin untuk kemarin kan ada kabar katanya ingin menggugat ke PT WSB, ini penegasan aja artinya itu sudah tidak ada rencana itu ya Pak? Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah mediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali. Jadi ini kita harus ikutin ya, artinya tadi kan pertanyaan kita ini bersatu, hanya ini masa transisi ini harus kita ibarat ini harus dinolkan dulu ya, terutama tidak ada dalam proses ini tidak ada perubahan-perubahan khususnya acara-acara muterwil, berkat bahkan PHW dari DPRD dan perubahan dari DPC maupun DPD, sehingga ini kita juga tenang dalam masa transisi untuk khususnya rekonsiliasi juga. Terima kasih. Pak, izin tadi liputan 6 mau bertanya apakah memang atau bagaimana sih awalnya terjadi rekonsiliasi ini, karena waktunya sangat singkat, kemudian kita tahu di media dua kubu ini saling bersaut-sautan seperti itu, dan kemarin juga muktamar juga sangat panas. Apakah memang ada andil dari Presiden untuk menyatukan kedua kubu? Nggak ada, ini inisiatif dari teman-teman semua di internal P3. Ini sesuatu yang kita syukuri bahwa ada peran tadi disampaikan oleh Pak Ketum, itu kita seperti saya hanya memfasilitasi, tapi ini demi untuk membangun yang saya tangkap spiritnya menginginkan P3 kembali kepada kejayaan, dan itu yang kita support ya. Jadi saya pikir kita beri kesempatan dulu deh kepada teman-teman P3 untuk menyelesaikan. Jadi kalau dari pesan Pak Prabowo mungkin enggak? Pak, kalau Presiden kan selalu bilang, pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya, ya kan? Dan hari ini ternyata bisa selesai, ya. Semua bisa. Tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan Menteri, dan hari ini kelihatan kan nggak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini ke bawah pun akan sama. Oke ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.